Hai Sobat Fakta, malam ini aku, Miko, mau cerita sesuatu. Bukan soal gebetan yang tiba-tiba hilang kontak, bukan. Bukan juga soal kucingku yang lagi-lagi menatapku dengan tatapan menghakimi. Kali ini kita bahas yang lebih keren, lebih gagah, lebih berotot. Namanya Ford Mustang Dark Horse. Dengar namanya aja udah serem kan? Dark Horse alias kuda hitam. Ini bukan sembarang Mustang. Ini adalah anggota keluarga Mustang yang paling sangar, paling galak, dan paling siap bikin kamu deg-degan. Kalau pacaran bikin deg-degan karena takut diputusin, mobil ini bikin deg-degan karena tenaganya yang luar biasa. Serius. Jadi, apa sih sebenarnya Ford Mustang Dark Horse ini? Anggap saja dia ini adalah kakak paling jagoan di antara semua saudara Mustang generasi ketujuh. Dia itu kayak abang-abangan di geng motor, tapi versi mobil mewah dan legal. Ford sengaja menciptakan varian ini khusus untuk sirkuit balap. Tapi hebatnya, mobil ini tetap boleh dipakai di jalan raya biasa. Jadi kamu bisa merasakan sensasi jadi pembalap profesional pas lagi jalan ke minimarket buat beli kopi sachet. Bayangin aja, keren banget kan? Mobil ini adalah puncak dari semua kehebatan Mustang. Dikemas dalam satu paket yang gelap, misterius, dan pastinya super kencang. Ford bilang, mereka sudah lebih dari 50 tahun mengembangkan Mustang, dan Dark Horse ini adalah hasil dari semua pengalaman itu. Mereka ambil semua yang bagus dari Mustang, terus mereka tambahin lagi bumbu-bumbu rahasia, biar jadi lebih mantap. Mesinnya itu, V8 5,0 liter, tapi bukan V8 biasa. Ini V8 yang sudah di-upgrade, sudah disekolahin lagi biar tenaganya makin keluar. Jadi, ini bukan cuma soal tampilan yang gahar, tapi memang isinya juga monster. Mobil ini diciptakan buat orang-orang yang gak puas sama yang biasa-biasa aja, yang selalu cari tantangan lebih. Kayak aku yang gak pernah puas cari cara biar gak jomblo. Kok jadi curhat? Keistimewaan utamanya terletak pada fokusnya ke performa. Semua yang ada di mobil ini dirancang untuk satu tujuan, kecepatan dan kestabilan. Mulai dari mesin, suspensi, rem, sampai sistem pendinginnya, semuanya dibuat lebih kuat dari Mustang biasa. Ini adalah Mustang pertama yang dapat emblem Dark Horse, yang menandakan statusnya sebagai varian performa tertinggi. Jadi kalau kamu lihat ada Mustang dengan logo kuda yang tampak depan dan warnanya gelap, itu bukan stiker abal-abal. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang melihat sang raja dari semua Mustang modern. Siap-siap aja minggir kalau dia lewat. Oke, kita bahas penampilannya. Kalau dari jauh, mungkin kelihatannya kayak Mustang biasa, tapi coba deh deketin. Pasti langsung kelihatan bedanya. Desain Ford Mustang Dark Horse ini lebih agresif, kayak orang yang lagi marah tapi tetap ganteng. Lampu depannya dibuat lebih gelap, grill depannya juga punya desain khusus dengan lubang udara yang lebih besar. Tujuannya bukan cuma biar keren, tapi memang buat mendinginkan mesin monsternya. Terus, lihat bagian bawahnya, ada spoiler depan yang lebih menonjol. Semua detail ini bikin dia kelihatan lebih nempel ke aspal dan siap menerkam. Warnanya juga spesial. Ada pilihan warna namanya Blue Ember, yang bisa berubah warna tergantung kena cahaya. Kadang kelihatan biru tua, kadang ada semburat warna tembaganya. Keren banget. Di bagian samping dan belakang, ada emblem Dark Horse yang unik. Beda sama logo kuda lari menyamping yang biasa kita lihat di Mustang lain. Logo di Dark Horse ini, kudanya menghadap ke depan, seolah-olah mau bilang, aku siap, kamu berani? Terus di belakang, ada sayap atau spoiler gede yang bikin penampilannya makin mirip mobil balap. Velgnya juga beda, lebih ringan dan kuat. Sekarang, kita intip bagian dalamnya. Biasanya, mobil kencang itu dalamnya nggak nyaman. Tapi Dark Horse ini beda. Begitu buka pintu, kamu bakal disambut sama interior yang modern banget. Ada layar super besar yang nyambung dari panel instrumen sampai ke tengah dashboard. Kelihatannya canggih kayak di film fiksi ilmiah. Semua informasi soal mobil, kecepatan, putaran mesin, sampai peta, semuanya ada di situ. Setirnya juga sporty. Bagian bawahnya rata dan dibalut bahan suede biar nggak licin pas tangan kamu keringetan karena tegang pas ngebut. Joknya juga nggak main-main. Pakai jok Recaro yang biasa dipakai di mobil balap. Jok ini didesain buat meluk badan kamu erat-erat. Jadi pas belok kencang, badan kamu nggak goyang-goyang. Jadi tetap nyaman dan fokus nyetir. Terus, tuas transmisinya juga unik. Kalau kamu pilih yang transmisi manual, tuasnya terbuat dari titanium, ringan dan dingin pas dipegang. Semua detail di dalam ini bikin kamu merasa bukan lagi nyetir mobil biasa, tapi lagi ngendaliin pesawat tempur darat. Rasanya jadi pengen pakai jaket kulit dan kacamata hitam terus deh.
Mungkin kamu bertanya-tanya, Miko, emang bedanya apa sih Dark Horse ini sama Mustang GT yang biasa? Kan sama-sama kencang. Pertanyaan bagus. Ini kayak bedain antara suka sama sayang, sama-sama perasaan, tapi levelnya beda. Mustang GT itu sudah kencang, tapi Dark Horse ini levelnya di atasnya lagi. Level sayang banget sampai mau dinikahin. Perbedaan utamanya ada di mesin. Keduanya pakai mesin V8 5,0 liter Coyote. Tapi mesin di Dark Horse itu komponen dalamnya beda. Piston dan connecting rodnya diambil dari Shelby GT 500 yang super kuat, jadi tenaganya bisa lebih besar dan lebih tahan disiksa di sirkuit. Selain mesin, sistem pendinginnya juga jauh lebih baik. Pendingin oli mesin, pendingin transmisi, dan pendingin diferensial yang lebih besar. Tujuannya biar suhu mobil tetap stabil walaupun digeber habis-habisan selama berjam-jam di sirkuit. Ini fitur yang nggak ada di Mustang GT standar. Remnya juga lebih pakem, pakai rem Brembo dengan kaliper 6 piston di depan. Jadi, bukan cuma kencang pas lurus, tapi juga hebat pas mau berhenti atau nikung. Ini penting banget, biar nggak nyosor. Suspensi juga jadi pembeda utama. Dark Horse sudah standar pakai suspensi canggih namanya McNair. Suspensi ini bisa menyesuaikan tingkat kekerasannya secara otomatis dalam hitungan milidetik. Jadi kalau lagi jalan santai di jalan jelek, suspensinya bisa dibikin empuk biar nyaman. Tapi begitu masuk sirkuit dan mode balap diaktifkan, suspensinya langsung jadi kaku, biar mobil lebih stabil dan nurut pas diajak bermanuver ekstrem. Ini teknologi yang biasanya cuma ada di supercar mahal. Di Mustang biasa, fitur ini sifatnya pilihan, bukan standar. Terakhir, tentu saja paket aerodinamikanya. Semua tambahan spoiler, sayap, dan lubang udara di Dark Horse itu bukan cuma hiasan. Semuanya sudah dihitung dengan teliti untuk menghasilkan downforce atau gaya tekan ke bawah. Gaya ini penting banget biar ban mobil tetap nempel di aspal pas kecepatan tinggi, terutama pas nikung. Jadi mobil nggak gampang melayang atau kehilangan kendali. Mustang GT lebih fokus untuk jadi mobil sport harian yang kencang, sedangkan Dark Horse ini adalah mobil sport harian yang benar-benar siap balapan kapan saja. Disinggaibits, Delney. Jadi, kenapa mobil ini adalah impian buat para pecinta kecepatan? Pertama, karena dia memberikan paket lengkap. Kamu dapat mobil dengan penampilan yang bikin semua orang menoleh, mesin buas dengan suara yang menggelegar, dan pengendalian yang presisi seperti mobil balap sungguhan. Ini bukan mobil yang cuma kencang di jalan lurus. Berkat suspensi dan aerodinamikanya, mobil ini juga jago melibas tikungan. Buat kamu yang suka track day atau sekadar cari sensasi berkendara di akhir pekan, mobil ini menawarkan pengalaman yang sangat memuaskan. Ini adalah mainan orang dewasa yang paling seru. Fakta uniknya, nama Dark Horse ini dipilih karena dia datang sebagai kejutan, sebagai kuda hitam yang tidak disangka-sangka di dunia mobil performa. Ford benar-benar serius menggarap mobil ini, bahkan sampai membuat dua versi khusus balap yang tidak boleh dipakai di jalan raya, yaitu Dark Horse S dan Dark Horse R. Ini menunjukkan betapa kuatnya DNA balap yang ada di dalam mobil ini. Kamu yang punya versi jalan rayanya, pada dasarnya punya mobil yang teknologinya sangat dekat dengan mobil balap asli. Itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Mobil ini cocok buat kamu yang gak cuma mau pamer, tapi benar-benar menghargai rekayasa teknik di balik sebuah kecepatan. Setiap komponennya punya cerita dan fungsi. Mengendarai Dark Horse bukan cuma soal menekan gas dalam-dalam, tapi juga soal merasakan bagaimana mobil berkomunikasi denganmu lewat setir, bagaimana remnya bekerja, dan bagaimana mesinnya meraung saat putaran mesin meninggi. Ini adalah pengalaman yang melibatkan semua indera. Ini adalah mobil untuk pengemudi sejati, bukan untuk penumpang yang cuma duduk manis. Kalau kamu orangnya seperti itu, mobil ini dibuat untukmu. Pada akhirnya, Ford Mustang Dark Horse adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa mobil bermesin bensin yang seru dan penuh gairah itu masih ada, dan bahkan jadi lebih baik dari sebelumnya. Dia adalah perayaan dari suara knalpot yang berisik, getaran mesin yang terasa sampai ke tulang, dan sensasi saat tubuhmu terdorong ke jok ketika berakselerasi. Nah, setelah dengar cerita dari aku, Miko, apa kamu jadi makin penasaran sama si kuda hitam ini? Coba deh cari videonya di internet, dengerin suaranya. Aku jamin, kamu bakal langsung jatuh cinta. Mungkin lebih cepat daripada aku jatuh cinta sama gebetan baru. Hehe.